Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara-saudara mahasiswa Universitas Muhammadiyah dimanapun anda berada, rahimani rahimakumullah, yang rahmati Allah SWT. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita membahas pokok bahasan mata kuliah kemuhammadiyahan, pokok bahasan yang pertama, ya. Pokok bahasan yang pertama pada mata kuliah kemuhammadiyahan ini adalah yaitu pemurnian dan pembaharuan di dunia Islam. Ya, jadi itu pokok bahasan yang pertama, pemurnian dan pembaharuan di dunia Islam. Dalam bahasa lain dikenal dengan tajdid. Tajdid. Jadi kalimat tajdid ini memiliki dua makna. Ya, dua makna. Tajdid bermakna pemurnian atau purifikasi. Tajdid bermakna pembaharuan atau modernisasi. Nah, tentu makna tajdid ini kedua-duanya harus kita pahami dan kita bedakan dengan baik dan benar. Kenapa? Kalau kita tidak mampu memahami makna tajdid dalam pengertian pemurnian, tajdid dalam pengertian pembaharuan atau modernisasi, nah kita akan tidak mampu melakukan pemurnian itu dengan baik dan tidak akan mampu melakukan pembaharuan itu dengan baik. Nanti tumpang tindih, bisa tumpang tindih. Nah, maka yang pertama kita harus memahami terlebih dahulu pengertian tajdid dalam pengertian pemurnian, tajdid dalam pengertian pembaharuan. Kapan tajdid berarti pemurnian, kapan tajdid berarti pembaharuan. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, adapun istilah tajdid itu ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini. Jadi Allah akan mengutus untuk umat ini, yaitu umat Islam, di setiap 100 tahun ada seorang mujaddid. Nah, kata-kata mujaddid inilah terambil dari kata-kata tajdid tadi itu. Tajdid itu perbuatannya, mujaddid itu orangnya. Apa yang dilakukan oleh mujaddid tadi itu, yang diutus oleh Allah SWT, dia bukan nabi, dia ulama. Orang alim, para ulama yang paham agama, melakukan tajdid. Melakukan tajdid untuk agama ini. Apa yang makna tajdid itu? Pemurnian dan pembaharuan. Nah, pemurnian dan pembaharuan. Nah, itu yang pertama yang harus kita pahami. Nanti setelah kita memahami pengertian tajdid ini sebagai pemurnian dan pembaharuan, nah apa yang harus kita murnikan, apa yang harus kita modernkan dalam agama ini, itu harus kita pahami dengan baik dan benar. Nah, pokok bahasannya adalah sub-subnya pengertian dan luang lingkup tajdid. Yang kedua, sebab-sebab kemunduran Islam. Yang ketiga, tokoh-tokoh pembaharuan di dalam dunia Islam. Nah, kita masuk pada pertama, ya. Kapan dan ruang lingkup pemurnian itu apa-apa saja. Nah, ruang lingkup pemurnian itu adalah satu, yaitu akidah, ibadah dan akhlak. Sumber hukum Islam, itu Al-Quran dan Sunnah Maqbulah. Itu pemurnian. Kenapa? Karena aspek-aspek akidah, ibadah dan akhlak
ini tidak mungkin berubah. Ini sepanjang masa tidak mungkin berubah. Akidah Islam sama dari zaman Rasulullah sampai hari kiamat. Ibadah dalam Islam juga sama dari zaman Rasulullah sampai dunia kiamat. Akhlak juga sama dari zaman Rasulullah sampai kiamat, itu sama, tidak mungkin berubah-ubah. Nah, maka kalau kita mau melakukan tajdid dalam bidang-bidang ini, maka makna tajdid di situ maknanya adalah pemurnian. Pemurnian. Sesuatu yang tidak bisa berubah, andai ada perubahan berarti penyimpangan. Saya ulangi, sesuatu yang tidak bisa dirubah, andai kata suatu hari ada perubahan akibat tempat, akibat zaman, atau pengaruh-pengaruh yang lainnya, andai kata ada perubahan, berarti itu penyimpangan. Nah, penyimpangan itu kalau ingin kita luruskan, maka itulah maknanya pemurnian. Kita kembalikan lagi penyimpangan itu, kita luruskan untuk menjadi sesuatu yang baik lagi, maka itu pemurnian. Jadi makna tajdid dalam konteks akidah, ibadah dan akhlak itu artinya pemurnian. Misalnya akidah umat sudah menyeleweng dari yang diajarkan oleh Rasulullah. Ketika kita ingin meluruskan akidah umat yang menyeleweng atau menyimpang tersebut, maka berarti kita sudah melakukan pemurnian. Pemurnian dalam bidang akidah. Misalnya ibadah umat Islam sudah menyimpang dari tuntunan agama Islam, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata kita ingin melakukan pemurnian atau tajdid dalam bidang ibadah, berarti kita luruskan ibadah-ibadah yang menyimpang tersebut. Maka dalam hal ini kita melakukan tajdid dalam pengertian pemurnian atau purifikasi. Atau akhlak Islam. Akhlak Islam sudah menyimpang akibat pengaruh-pengaruh dari luar, pengaruh sosial dari luar. Nah, andai kata kita ingin memurnikan akhlak Islam, kembalikan akhlak Islam sesuai dengan sumber hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah, maka dalam konteks ini kita telah melakukan pemurnian atau tajdid. Ya, jadi itu makna tajdid dalam pengertian konteksnya adalah tajdid pemurnian. Ya, bermakna pemurnian. Nah, adapun tajdid dalam pengertian pembaharuan atau modernisasi, yaitu terkait masalah muamalah dunyawiyah, yang memang umat ini dituntut untuk melakukan perubahan ke arah perbaikan. Di antara muamalah dunyawiyah yang harus kita lakukan tajdid dalam konteks pembaharuan atau dinamisasi atau modernisasi, ya, di antaranya adalah dalam bidang pendidikan, dalam bidang sosial, dalam bidang ekonomi, dalam bidang teknologi, baik informasi maupun transportasi, maupun dalam bidang politik. Karena semua ini perlu kita lakukan pembaharuan dari masa ke masa, agar umat ini tidak ketinggalan zaman. Nah, selama pembaharuan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar di dalam Islam. Misalnya, tajdid dalam bidang pendidikan. Bagaimana umat ini menjadi umat yang maju dari segi ilmu pengetahuan. Maka kita perlu inovasi-inovasi. Nah, inovasi-inovasi yang kita lakukan untuk memperbaharui pendidikan Islam agar menjadi umat yang maju dalam ilmu pengetahuan, itu kita melakukan tajdid. Dalam pengertian tajdid ini adalah modernisasi. Atau tajdid dalam bidang ekonomi. Bagaimana kita membangun ekonomi umat menjadi umat yang mandiri dalam bidang ekonomi, tidak ketergantungan dengan negara-negara lain atau umat-umat yang lainnya. Mandiri dalam bidang ekonomi, maka kita melakukan tajdid dalam bidang ekonomi dalam pengertian pembaharuan. Atau teknologi, baik informasi maupun transportasi. Nah, itu tajdid dalam pengertian pembaharuan atau modernisasi. Kawan-kawan rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, sub bahasanya adalah sebab-sebab kemunduran umat Islam. Ya. Jadi di sini baru kita ngerti kenapa perlu tajdid, ya. Yang pertama adalah sebab politik. Sebab politik ini baik internal maupun eksternal. Sebab politik ini diantaranya adalah terjadinya pemberontakan dan gerakan memisahkan diri dari kekuasaan pusat. Jadi dulu negara Islam ini dipimpin oleh khalifah, kekhalifahan.
Jadi seluruh negara-negara Islam dipimpin oleh satu pemimpin yang kita kenal dengan khalifah. Nah, adanya negara-negara Islam memisahkan diri, memberontak memisahkan diri, membangun negara kecil. Nah, itu menyebabkan di antaranya faktor-faktor kemunduran umat Islam. Jadi kekuasaan yang besar itu menjadi kecil, terpecah-pecah. Kemudian yang kedua, konflik internal keluarga kerajaan dan perebutan kekuasaan. Nah, ketika adanya pergantian kekuasaan dari raja ke anaknya, sementara anaknya begitu banyak, orang-orang terdekat raja banyak, maka ada terjadi perebutan kekuasaan. Nah, terjadinya perebutan kekuasaan ini menyebabkan terjadi konflik internal kerajaan sehingga konsentrasi untuk membangun negara-negara itu menjadi terganggu, tidak fokus lagi membangun negara. Kemudian politik eksternal, terjadinya perperangan atau serangan militer dari kekaisaran atau kerajaan lain seperti kerajaan Kristen Eropa yang menyerang kerajaan Islam, serangan tentara Mongol, serangan kerajaan Hindu India yang meluluh lantahkan kerajaan-kerajaan Islam. Disinilah menjadi penyebab kemunduran umat Islam secara dunia pada waktu itu. Itu sebab politik. Yang kedua, sebab keilmuan. Faktor keilmuan. Kurangnya keberpihakan khalifah terhadap pengembangan ilmu. Maka tadi dikatakan kita harus melakukan tajdid dalam bidang ilmu. Kenapa? Karena Islam dari segi keilmuan dan dukungan terhadap keilmuan ini sangat kurang sekali. Jadi pada masa itu kurangnya keberpihakan khalifah yang memimpin negara Islam terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga ilmu pengetahuan munculnya perkembangan ilmu pengetahuan yang modern itu kebanyakan bukan dicetus atau dipelopori oleh negara-negara Islam, melainkan negara-negara selain Islam. Kemudian hancurnya pusat-pusat keilmuan akibat perperangan. Nah, akibat perperangan militer dari negara-negara bukan Islam, non-Islam, menyerang negara Islam, sehingga pusat-pusat keilmuan itu diluluh lantahkan. Seperti perpustakaan, tempat-tempat pengajian ilmiah, itu diluluh lantahkan, membuat umat Islam tidak memiliki lagi referensi keilmuan atau gudang-gudang keilmuan yang dapat digali dan dikembangkan. Kemudian yang ketiga, melemahnya semangat umat untuk mengembangkan ilmu. Jadi adanya semangat yang rendah. Kenapa? Karena ada paham fatalisme tadi itu, paham menyerah terhadap nasib. Nah, ini paham yang membuat fatal ya umat ini, sehingga umat ini tidak lagi peduli dengan ilmu. Padahal ilmu adalah sumber untuk kemajuan sebuah bangsa atau umat. Kemudian yang ketiga, faktor keagamaan. Faktor keagamaan ini diantaranya munculnya konflik keagamaan di berbagai macam mazhab. Jadi adanya perbedaan pendapat menjadi pemicu umat ini untuk berselisih paham, bahkan timbul konflik sehingga konsentrasi mereka hanya habis di situ, energi mereka hanya habis di situ, tidak terpikir untuk membangun umat. Dia hanya berada pada lingkaran konflik keagamaan. Perbedaan-perbedaan itu terus dibahas sepanjang masa, sehingga lupa mereka ada hal-hal yang perlu dibangun di umat ini. Mereka tidak konsen ke sana, hanya fokus membahas perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan mazhab. Kemudian kebijakan pemerintah mendukung salah satu mazhab. Nah, kebijakan pemerintah umat Islam pada masa itu yang hanya mendukung satu mazhab membuat orang-orang umat-umat yang lain yang mendukung mazhab selain mazhab pemerintah itu mungkin melakukan tindakan yang tidak diinginkan, pemberontakan, perpecahan dan sebagainya. Kenapa? Karena hanya memberlakukan satu mazhab tertentu saja. Yang ketiga, hilangnya kemerdekaan berfikir kaum muslimin. Nah, ini membuat umat Islam pada masa itu dikekang. Jadi kemerdekaan berfikir dikekang oleh aturan pemerintah, sehingga mereka tidak lagi bisa berfikir secara merdeka ya. Kemudian yang berikutnya adalah berakhirnya pemerintahan berasaskan musyawarah. Maksudnya adalah
pemerintahan Islam diangkat bukan lagi berasaskan musyawarah, tetapi diasaskan oleh mandat kekuasaan sebelumnya. Jadi daripada pemerintah diangkat secara musyawarah menjadi otoriter atau monarki. Jadi dari ayah turun ke anak, anak turun ke cucu. Nah, ini bukan sistem pemerintahan Islam. Yani berakhirnya pemerintahan berasaskan musyawarah ini salah satu sebab kemunduran umat Islam, ya. Kenapa? Karena tidak lagi mampu untuk memilih dan memilah pemimpin umat ini atau pemerintahan dalam Islam ini, memilih yang terbaik, ya. Karena berdasarkan kerajaan tadi, keturunan. Kemudian yang terakhir adalah tokoh-tokoh pembaharuan dalam Islam. Satu diantaranya Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad, atau dikenal dengan Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, ya, Al-Harrani. Jadi salah satu pembaharuan beliau adalah bidang akidah. Yang kedua, gerakan mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, ya. Yang ketiga, tidak terikat pada salah satu mazhab. Yang keempat, penemuan hukum Islam tidak didasarkan illat tetapi berdasarkan hikmah. Yang kedua, pembaharu Islam yang kedua adalah berasal daripada Saudi Arabia yang kita kenal Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau konsentrasi gerakannya adalah pemurnian akidah umat daripada unsur khurafat, kesyirikan dan sebagainya. Pembaharu yang ketiga berasal daripada Afghanistan, yaitu Jamaluddin Al-Afghani, yang mana pembaharu ini lebih mengarah kepada gerakan politik, yaitu ingin menyatukan umat. Gerakan yang terkenal yang beliau cetuskan adalah gerakan nasionalisme dan menawarkan gagasan pan-Islam, yaitu adanya gerakan untuk munculkan cinta terhadap negaranya, dan adanya gerakan untuk memunculkan ide bagaimana ada kesatuan politik, kesatuan negara-negara muslim untuk melawan penjajahan Belanda, penjajahan imperialisme barat, negara-negara barat ketika itu. Dan gerakan feminisme, yaitu penyamaan derajat antara kaum laki-laki dan perempuan. Artinya apa? Peran-peran sosial juga bisa diambil oleh perempuan. Kemudian yang ketiga adalah, yang keempat adalah Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini ide-ide pembaharuannya adalah menghapus paham jumud yang berkembang di tengah-tengah umat Islam ketika itu. Ada ungkapan yang beliau keluarkan sangat populer, yaitu al-muslimuna mahjub, al-islamu mahjubun bil muslimin. Orang Islam itu ditutup oleh kaum muslimin itu sendiri. Artinya apa? Islam itu mundur karena umat Islam itu sendiri, bukan karena orang non-Islam, tapi karena umat Islam. Karakter umat Islam itu sendirilah yang membuat umat Islam itu mundur, ya. Itu yang beliau katakan. Kemudian yang kedua pembaharuannya melakukan modernisasi sistem pendidikan di Al-Azhar, karena beliau berasal daripada Mesir. Dan yang berikut yang terakhir adalah Muhammad Rashid Ridha. Jadi salah satu pembaharu di dunia Islam. Gerakannya adalah umat Islam harus meninggalkan sikap fanatisme, yaitu ta'assub, fanatisme golongan, fanatisme kelompok, yaitu menganggap hanya kelompoknya yang paling benar dan sebagainya, sehingga menyalahkan kelompok-kelompok Islam yang lainnya, ya. Kemudian beliau juga menawarkan ide pembaharuan, khalifah haruslah seorang mujtahid yang dibantu oleh ulama dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, ya. Nah, beliau juga menawarkan untuk maju umat Islam ini harus memiliki khalifah. Jadi khalifah itu pemimpin besar, pemimpin tunggal di negara-negara Islam, ya. Kawan-kawan rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sekilas materi tentang pemurnian dan pembaharuan di negeri muslim atau negara Islam, yang mudah-mudahan dapat kita cerna dengan baik dan dapat kita dalami melalui belajar mandiri, ya. Dan saya menyampaikan terima kasih atas perhatiannya, dan kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.